Silakan dimulai. Baik, karena sudah dimulai, oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya dan karunia-Nya pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul. Meskipun secara virtual, dalam kegiatan webinar yang mengangkat tema manajemen krisis saat rencana tak sesuai realita. Dalam kehidupan, semua hal berjalan sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Perubahan situasi, tantangan yang datang tiba-tiba, hingga kondisi yang tidak terduga seringkali memaksa kita untuk berpikir cepat, mengambil langkah yang tepat. Oleh karena itu, kemampuan mengelola krisis menjadi salah satu keterampilan penting yang perlu dimiliki, baik dalam kehidupan akademik, organisasi. Melalui webinar ini, kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana strategi dalam menghadapi krisis, serta mengubah tantangan menjadi peluang untuk berkembang. Perkenalkan, saya Raikal Diana Lavia, akan mendampingi jalannya diskusi ini sebagai MC. Sebelum kita memulai acara, izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan selama webinar berlangsung. 1. Mohon pastikan mikrofon Anda dalam keadaan mute, kecuali dipersilakan oleh MC atau moderator. Yang kedua, Anda disarankan untuk menyalakan kamera dengan menggunakan virtual background resmi yang telah disediakan. Yang ketiga, pertanyaan dapat diajukan melalui fitur raise hand dan akan dipersilakan oleh moderator pada sesi tanya jawab. Yang keempat, dilarang membagikan tautan maupun pesan yang tidak berkaitan dengan jalannya webinar melalui kolom chat. Demikian salam pembuka yang dapat saya sampaikan. Sebelum memasuki rangkaian acara webinar, marilah kemudian dilanjutkan dengan pembacaan.
Baik, selanjutnya akan pembacaan doa oleh Dava. Dava dipersilakan. Oke, baik. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Bagi hadirin yang beragama Islam, doa akan saya pimpin secara Islam. Sementara itu, hadirin yang beragama lain dipersilakan untuk menyesuaikan dan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan mu'abini ama wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala rabbika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Semoga doa yang disampaikan dapat dapat dikabulkan oleh yang di atas. Amin, amin, ya robbal alamin. Selanjutnya, sambutan oleh dosen organisasi dan manajemen, yaitu Ibu Dr. Ayu Larasati, Esos MIKOM, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC Mbak Reika Aldi Ani Atavia atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji M. Agusman, MA, MED, selaku narasumber kita pada siang hari ini. Terima kasih Pak Gusman yang telah berkenan dan teman-teman sekalian, tim kelompok yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan tugas kelompok akhir di siang hari ini, yang mana tema yang diangkat yaitu manajemen krisis saat rencana tidak sesuai dengan realita. Webinar ini membahas tentang bagaimana menghadapi berbagai tantangan ketika rencana yang telah disusun tidak berjalan bersama para akademisi, praktisi, peserta akan memperoleh wawasan. Baik, mungkin itu sebagai sambutan dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Gusman dan teman-teman semuanya. Dan selamat melaksanakan kegiatan seminar. Demikian sambutan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan baik disengaja tidak sengaja. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kepada Ibu Ayu Larasati. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Theo sebagai moderator. Theo, dipersilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman saya, Raika Aldiani Altavia, atas pengantaran yang luar biasa, dan juga kepada seluruh panitia yang telah eh, bekerja keras eh, untuk sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Oke, perkenalkan, nama saya Teodor Zeki Data Halim. Saya selaku sebagai moderator em, untuk acara webinar ini. Em, Untuk acara yang akan dilanjutkan ini adalah untuk sesi foto dulu bersama ya. Oke, dipersilakan para dokumentasi. Kan kameranya. Ya, nyalakan kameranya untuk para peserta.
Oke, para hadirin dimohon untuk menyalakan kamera. Kita akan mulai sesi potret dalam 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, sekian. Oke, baik. Untuk acara selanjutnya adalah paparan dari narasumber Pak A.M. Agusman, SE, SJ, MA. Oke, dipersilakan untuk Pak Agusman memaparkan materi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. First of all, yang utama, terima kasih kepada forum, pada kelas, khususnya yang saya hormati eh, Ibu Dr. Ayola Rasati, MIKOM, selaku dosen mengelola diskusi ini, dan rekan-rekan mahasiswa, Civitas Akademika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas kesempatannya, kebetulan hari ini juga adalah hari Senin ya, dan hari semangat untuk kita semua. Mudah-mudahan tema dan diskusi kita juga jalan dengan baik. Amin. Kembali kepada tema, yaitu manajemen bagaimana menghadapi krisis yang tidak sesuai dengan sedikit saya perkenalkan dalam manajemen krisis kita memiliki beberapa aspek pengamatan, yaitu antara isu juga dengan krisis. Nanti bagaimana sifatnya, bagaimana dampaknya, dan bagaimana juga cenderung waktu dan penanganan solutifnya. Adapun manajemen krisis, kita bisa mengindikasi bahwa itu adalah upaya proses yang melibatkan sebuah proses mengidentifikasi, kemudian juga mengevaluasi sebuah proses mengidentifikasi, mengevaluasi yang dimana meminimalisir risiko atau juga mengadoptif tindakan yang berupaya agar tidak terjadi sebuah operasional keselamatan organisasi, personal, kantor ya, juga sifatnya organisasi yang cenderung sifat daripada krisis kita sifatnya sebuah fakta, dia ada opini seperti fakta dan sangat mengganggu. Kemudian dampaknya kalau isu masih relatif tidak substantif. Kalau krisis kita bahwa sifatnya kelangsungan organisasi, reputasi juga ya. Kemudian waktu penanganan krisis beda dengan mungkin kita masih bisa bertahap, tapi kalau krisis penanganannya harus segera reaktif dan immediately. Jadi kita kenali daripada isu dan krisis. Kemudian juga bagaimana solusinya? Ada 3 tahapan di sini. Yang penting kita kenali dulu karakter daripada krisis di lapangan ya, di sebuah organisasi, perkantoran, ataupun kelompok, ataupun grup. Solusinya itu 3 akar masalahnya. Kemudian yang kedua kita evaluasi. Yang ketiga kita adaptif. Dalam arti dalam tren Gen Z, milenial, dan zaman yang modern,
kita tetap berupaya untuk tidak menyerah, untuk tidak kalah, survive, dan juga eh, adaptif. Sih saya ulang lagi mengenai evaluasi tentunya. Yang ketiga kita adaptif. Dalam arti per zaman, per waktu, dan juga masing-masing memiliki perbedaan dan juga penanganannya otomatis. Dari itu eh, manajemen krisis komprehensif terkait akar masalah, kemudian cara evaluasi, kemudian adaptif. Dan tentunya kita ke depan bisa mencegah melakukan sebuah preventif agar tidak merugikan keberlangsungan organisasi, kemudian juga eksistensi, baik itu di eh, sisi personal, kolektif, grup, diskusi atau organisasi atau sebuah company, atau juga bernegara, bermasyarakat. Jadi simpul manajemen krisis diupayakan dapat diselesaikan sebelum membesar. Kemudian dari indikasi isu yang sifatnya masih opini itu bisa meletus, bisa klimaks menjadi sebuah krisis, dan dibutuhkanlah manajemen krisis tadi untuk menyelamatkan keadaan, untuk menyelamatkan eksistensi, untuk menyelamatkan keberlangsungan sebuah sistem, sebuah organisasi, sebuah eksistensi, halayak banyak, halayak ramai. Dalam hal ini bisa dalam bisnis, edukasi, kelompok, ekosistem, community. Demikian apa itu isu dan krisis, bagaimana sifat dampaknya, penanganannya, dan juga solutif untuk apa namanya, mengatasi dalam hal sesuai tema dengan cakupan manajer ditambahkan, atau rekan-rekan ada hal yang ingin ditanyakan? Iya. Baik, untuk para peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Agusman? Kalau ada yang malu bertanya, boleh mungkin di chat aja sih, di kolom chat. Saya tunggu mungkin 129 lah ya.
Ayo teman-teman, jika ada yang ingin tanyakan, boleh ditanyakan kepada Bapak Agusman. Manajemen krisis. Oke, baik. Mungkin paparan dari Pak Agusman sudah sangat jelas ya. Em, Mungkin terima kasih untuk Pak Agusman sudah menyempatkan waktunya untuk em, memaparkan materi yang sangat apa namanya eh, berguna gitu untuk kami para mahasiswa. Mungkin em, sekian saja mungkin untuk sesi dari narasumber luar. Em, Mungkin untuk terakhir kalinya untuk kita boleh foto bersama kali Pak Gusman. Foto lagi. Ya, untuk para peserta bolehlah buka kameranya. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Silakan, silakan. Silakan. Baik, untuk para peserta yang di dalam Zoom bisa diharapkan untuk buka kamera. Oke, kita akan mulai sesi pertanyaan dalam 1, 2, 3. Bisa diulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih semua. Pada Mas Theodorus atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devica Nurul Aziza. Saya hari ini sebagai narasumber. Terima kasih kepada Mas Theo dan teman-teman memberikan saya kesempatan untuk mengisi webinar hari ini. Hari ini saya akan share screen. Saya sudah menyiapkan ini. Oke, baik. Sebentar ya. Eh, Baik, apakah share screen saya terlihat? Saya terlihat, baik. Oke, hari ini saya ingin mempresentasikan bagaimana caranya agar kita itu tetap tenang saat rencana kita itu tak sesuai dengan kenyataan. Ini masuknya ke dalam manajemen krisis. Oke, kita masuk ke awalnya dulu ya. Kenapa sih rencana kita tuh sering gagal gitu? Ini saya sudah menyediakan sebuah grafik gitu ya. Jadi di sini tuh yang biru ini rencana kita gitu. Rencana kita itu bentuknya statis. Sedangkan realitas dunia baru itu dia tuh semakin berubah, semakin naik, sehingga adanya gap. Adanya gap yang membedakan rencana kita sama realitas dunia baru gitu. Nah, hal ini disebut dengan fenomena strategic drift gitu. Nah, kita tuh kadang terlalu asik memakai cara lama, padahal dunia kita tuh sudah berubah dengan sangat cepat. Dan tanpa kita sadari, ini tuh disebut sebagai hambatan strategis gitu. Saya di sini udah ngasih contoh sederhananya. Seperti kita itu pakai peta kertas gitu kan. Di mana sekarang itu zamannya kita udah pakai GPS. Kita merasa melangkah di jalan yang benar, padahal sebenarnya kita tuh sudah tersesat jauh gitu. Karena sekarang tuh harusnya kita udah bisa pakai GPS, kenapa kita harus pakai peta kertas? Benar nggak? Gitu kan? Terus sekarang itu kita masuk ke era transformasi digital gitu kan. Ada beberapa tantangan utama yang dihadapi sama pelaku usaha. Di antaranya adalah era VUCA.
VUCA itu apa sih gitu kan? VUCA itu singkatan dari volatile, uncertain, complex, sama ambiguous. Nah, volatile ini apa sih gitu kan? Ada namanya gejolak perubahan yang sangat cepat. Jadi, pergerakan pasar itu tidak lagi mulus. Melainkan dia tuh melompat-lompat, nggak terduga. Kayak hari ini A, besok B, besok C, tiba-tiba besoknya bisa Z gitu kan. Melompatnya tuh nggak terduga gitu. Dan itu terjadi dalam malam gitu. Terus yang kedua ada uncertain, yaitu adalah ketidakpastian yang tebal. Jadi kita nggak bisa menggunakan masa lalu untuk dijadikan jaminan atau referensi mutlak untuk masa depan kita gitu. Harus ada plan B-nya gitu. Jadi kita harus membuat rencana baru gitu. Kita tidak bisa menjadikan masa lalu untuk jaminan atau referensi mutlak kita. Kita harus punya plan lain gitu. Yang ketiga ada kompleks, yaitu sistem operasional yang rumit. Jadi terlalu banyak pihak elemen digital yang saling terkait. Nah, hal itu membuat masalah itu cepat menyebar gitu. Karena terlalu kompleks gitu. Yang terakhir ada ambiguous, yang dimana di sini disebut sebagai bias dan kebingungan data. Jadi seringkali tuh kita menerima informasi baru dan kita terima ganda sehingga memicu asumsi yang salah. Sehingga dalam menerima suatu informasi, baiknya kita itu mengecek dulu apakah data ini benar atau tidak untuk meminimalisir kemungkinan berita hoax gitu ya kan. Karena sekarang itu udah zamannya AI, semua itu bisa direkayasa menggunakan AI gitu kan. Jadi kita harus benar-benar ngecek apakah data ini benar-benar valid dan benar-benar benar gitu. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran bagaimana kondisi otak kita saat itu, atau bisa kita sebut dengan psikologi stres. Yang pertama itu ada penyempitan fokus, atau bisa kita sebut juga dengan tunnel vision. Jadi, saat krisis dan stres berat melanda, otak manusia secara biologis akan mengunci perhatiannya hanya pada bahaya di depannya. Jadi dia tuh nggak ngelihat ke kanan, ke kiri, dia hanya fokus yang ada di depan gitu. Sehingga hal ini tuh memicu tim krisis melupakan gambaran besar serta kelangsungan karena orang kalau panik tuh langsung buyar semua fokusnya. Jadi dia fokusnya ke yang jangka pendek aja, yang ada di depan mata saat itu juga. Nah, yang kedua ada namanya premature closure. Nah, ini adalah suatu naluri untuk terburu-buru mengambil keputusan apa saja asal ketidakpastiannya itu cepat ngereda gitu. Jadi kalau ada masalah kita tuh pengennya ngambil keputusan tuh kayak cepet gitu. Yang penting masalahnya cepet selesai. Tapi ada akibatnya. Akibatnya kita memilih opsi tercepat tapi resikonya tinggi di masa depan. Mungkin sekarang itu masalahnya selesai, tapi kita nggak tahu kan di masa depan itu terjadi apa gitu. Baik sama eh, kegiatan kita di masa depan gitu. Nah, di sini saya menyediakan satu kunci pemimpin hebat. Untuk menjadi pemimpin yang hebat, kita tuh harus mengakui adanya stres dan buang diskusi lebar-lebar. Jadi kita harus mau kita sebagai pemimpin yang hebat harus mau menerima kritik dan saran dari tim kita gitu. Agar apa? Agar kita semua bisa berkembang. Gitu. Next. Oke. Di sini saya menyediakan model keju Swiss. Model keju Swiss ini apa sih gitu kan? Nah, di sini tuh ada gambar keju yang berlapis-lapis ya. Dan di situ ada bolongan kecil-kecil. Nah, jadi sebenarnya berskala besar itu jarang banget terjadi karena kesalahan fatal dengan satu individu gitu kan. Bukan karena satu orang doang. Ini disebabkan oleh tumpukan kelemahan laten pengaman gitu. Yang pertama, di sini saya bahas dua lapisan aja, yaitu lapisan manusia atau human tier. Alasannya adalah karena pertama, manusianya itu mungkin lemah dalam pemahamannya gitu kan, menerima informasinya agak lambat gitu kan. Atau mungkin manusianya yang bisa gitu kan. Atau manusianya itu saat merespon kepanikan itu
kan berbeda-beda ya setiap manusia ya. Ada yang panik banget, ada yang tetap tenang walaupun ditekan sama pressure gitu kan. Meskipun under pressure mereka tetap tenang gitu. Nah, itu tuh beda-beda setiap manusia. Dan yang kedua ada lapisan struktur atau kita bisa sebut juga dengan struktur tier. Nah, biasanya SOP-nya itu nggak terbarui, terus birokrasinya kaku, serta jatuh. Jadi masih lah gitu. Oke, nah kita kita itu makhluk hidup, kita manusia. Di sini saya buat dua perbandingan, organisasi sebagai mesin kaku dan organisasi sebagai makhluk hidup. Nah, sebagai mesin kaku ya, di sini kita lihat kita tuh didesain dengan sangat rapi hanya untuk menghadapi kondisi terencana aja. Jadi misalkan kita prediksi nanti bakalan terjadi A, nanti bakalan terjadi B, gitu kan? Tapi sekalinya terjadi kerusakan kecil pada onderdil. Di sini sebuah contoh aja ya, kerusakan kecil pada onderdil, seluruh roda operasional mesin akan langsung macet total. Maksudnya apa? Kita tuh sudah merencanakan akan terjadi masalah A, akan terjadi masalah B, tapi ternyata tiba-tiba yang terjadi adalah masalah D, yang dimana kita tidak nggak tahu gitu kalau ternyata bisa terjadi masalah D gitu kan. Dan di sini juga dipengaruhi oleh hanya mengandalkan perintah tertulis dan searah dari atasan saja. Jadi di sini organisasi sebagai mesin kaku. Berbeda dengan organisasi sebagai makhluk hidup gitu kan ya. Kalau makhluk hidup ini didesain lentur gitu kan. Maksudnya apa? Contohnya gitu kan seperti sekawanan burung. Jadi nggak ada satu komandan tunggal yang berteriak setiap detik gitu kan. Contohnya seperti burung gitu kan. Mereka mampu bermanuver bersama melewati rintangan pohon. Maksudnya adalah mereka tuh nggak butuh satu suara aja gitu. Nggak mengandalkan perintah tertulis searah dari atasan saja. Nah, contohnya di sini saya perlu strategi Americannya. Jadi kalau si piston dari dan langsung dicoba oleh tim garis depan. Misalkan gini, ada masalah di lapangan, lapangan gitu. Dibanding kita laporan dulu ke atasan dan nunggu perintah dari atasan baru kita selesaikan masalahnya, lebih baik orang masalah itu langsung sehingga masalah bisa langsung diselesaikan dan tidak terjadi komplikasi masalah gitu. Masalah bisa jadi lebih selesai, bisa dijawab sama tim garis terdepannya, tim di lapangan gitu. Jadi nggak mengandalkan perintah dari atasan aja gitu. Oke, nah ini ke info muncul di tengah berantakan. Di sini ada gambar kalau terlalu rapi sama ada kacau gitu kan. Dan tengah-tengahnya tuh digabungin gitu ya. Nah, kita sebut ini adalah Age of Chaos. Sebentar. Nah, jadi tuh Age of Chaos tuh apa sih? Sebenarnya tempat terbaik kita untuk belajar dan berkembang itu bukan lingkungan yang terlalu kaku dan rapi gitu. Atau bukan di tengah kekacauan total tanpa aturan. Kita butuh yang namanya balance ya. Kita butuh balance di mana kita tuh ada di zona perbatasan optimal di mana struktur operasional itu tetap kokoh berdiri, namun memberi ruang gerak bebas bagi eksperimen kecil. Jadi nggak perlu yang terlalu kaku atau rapi gitu kan, dan jangan yang kacau banget gitu. Tapi balance lah. Sehingga sedikit kekacauan di lapangan ini bisa jadi bahan bakar utama lahirnya suatu kreativitas untuk memecahkan masalah baru gitu. Jadi seperti yang dibilang tadi, inovasi muncul di tengah berantakan gitu. Dan kita sebut itu adalah edge of chaos atau tepi kekacauan. Nah, akan masuk dari kasus nyata. Di sini ada kasus, saya taruh dua kasus. Yang pertama dari STI Indonesia sama yang satu lagi dari Bank Syariah Indonesia. Kalau dari STI Indonesia, pernah ada satu ketika dia itu viral di media sosial. Salah satu konsumennya itu bilang, menu kamu kemanisan gitu. Dibalaslah sama STI Indonesia gitu kan, dijawab kritiknya. Tapi mungkin karena waktu itu yang kritiknya dengan bahasa kurang sopan gitu ya.
Indonesia ini netizen tersebut dengan ancaman hukum atau somasi gitu kan. Tapi di sini kita mau ngambil pelajarannya yang bisa diambil gitu kan. Kritik digital itu harus dibalas dengan komunikasi empatik, bukan pamer kekuatan hukum gitu. Karena mungkin memang saat itu orangnya mungkin keburu emosi gitu kan ya. Kita juga sebagai netizen ya, sebagai pengguna yang benar gitu kan, kita juga harus bisa bertutur bahasa yang baik di online. Mungkin ngeritik itu boleh, tapi tolong bahasanya dijaga gitu kan ya. Nah, kalau yang kedua itu dari Bank Syariah Indonesia gitu kan. Pernah ada suatu ketika eh, seluruh akses transaksi ini, seluruh akses transaksi nasabahnya itu lumpuh gitu akibat serangan ransomware dari hacker gitu ya, dari cyber yang skalanya lumayan besar waktu itu ya kan. Tapi Bank Syariah Indonesia ini langsung klarifikasi gitu. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari situ adalah serangan cyber itu bisa dialami siapa saja. Bisa dari kalian, mungkin yang lagi nonton saat ini ya kan, yang lagi mendengarkan gitu kan, atau mungkin saya gitu kan, atau dari brand-brand lain, semua orang itu bisa kena serangan cyber. Ah, diuji dari kecepatan, perbaikan, dan kejujuran pada publiknya. Jadi, gimana caranya BSI ini cepet-cepet gitu benerin. Nah, di sini untuk mencegahnya ya, mencegahnya, kok misalkan nggak sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya kan, rencana nggak sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Yang pertama, di sini saya bagi jadi tiga. Yang pertama itu adalah struktural, yang dimana kita harus membuat aturan yang jelas. Nah, kita itu membutuhkan kerangka, atau bisa kita sebut juga dengan pagar pembatas, organisasi agar tetap selamat di tengah badai eksternal pasar. Di sini ada SOP responsif teruji. SOP itu kan eh, kayak prosedur gitu kan. Oke, SOP itu kayak prosedur gitu kan. Dan itu prosedur operasional darurat yang tulis aja di kertas gitu. Jadi kalau bisa langsung benar-benar diterapkan di lapangan gitu. Dan itu teruji bahwa wah SOP-nya oke nih gitu. Jangan cuma tertulis aja tapi nggak dilakuin gitu. Terus yang kedua ada dana darurat taktis. Jadi ada anggaran terproteksi khusus yang menjaga agar biaya itu tidak membengkak saat operasional mengalami kekacauan darurat. Jadi kayak ada, kita sebutnya itu dana darurat lah gitu. Nah, manajemen resiko formal itu untuk menjaga kestabilan neraca keuangan dan arus pengeluaran yang mendadak saat situasi kritis gitu. Dua aman itu melahirkan keberanian tim. Ia hanya mengungkapkan kepada publik staf rasa aman mengakui kesalahan kecil sebelum kesalahan itu meledak menjadi krisis besar. Kita sebut atau bisa kita sebut juga dengan non-blaming culture. Nah, di sini itu disebut saat tim merasa takut disalahkan secara jadi saat tim merasa takut disalahkan secara sepihak, menyembunyikan lubang-lubang kecil seperti yang kita lihat di keju tadi, ada lubang-lubang kecil. Mereka itu akan menyembunyikan lubang-lubang kecil itu, pertahanan di lapangan, hingga semuanya itu sudah terlambat diselamatkan. Jadi saat semuanya sudah terlambat diselamatkan, ya udah anjur gitu. Tapi kalau misalkan staf itu merasa aman mengakui kesalahan, kesalahan kecil itu tidak akan berakibat fatal gitu. Harusnya itu kesalahan yang kecil gitu, kesalahan yang sepele gitu. Tapi karena lubang kecilnya banyak, jadi tuh jadi kesalahan yang fatal banget. Yang harusnya bisa jadi keju full gitu kan, jadi ada lubang-lubang kecilnya gitu. Karena staff itu menyembunyikan lubang-lubang kecil itu gitu.
Dari luar kelihatannya bagus, pas dipotong ada lubang-lubang kecilnya gitu. Itu kita harus membangun ekosistem di mana staf atau anggota itu merasa aman mengakui kesalahan kecil, sehingga kesalahan yang sepele itu bisa dicegah sebelum menjadi kesalahan yang lebih fatal. Next, kita ada digitalisasi. Nah, di sini ada kita itu bisa menggunakan alat yang tepat. Bentuk alatnya itu seperti apa? Nah, jadi di dalam manajemen resiko modern, kita tuh tidak mengandalkan laporan evaluasi manual sebulan sekali. Kita itu butuh sistem dashboard yang bentuknya tuh terpusat gitu ya, yang mampu menangkap sinyal pelemahan awal secara langsung saat itu juga. Kita sebut juga dengan real time. Nah, keunggulannya itu kita bisa mengambil keputusan mitigasi berdasarkan angka nyata yang bergerak cepat di pasar, bukan spekulasi perasaan. Apalagi dunia itu sudah mulai berkembang gitu ya, seperti yang saya bilang tadi, era digitalisasi gitu kan ya. Kita juga harus bisa mulai untuk menerapkan teknologi-teknologi yang sudah ada. Karena balik lagi, dunia semakin berkembang dan teknologi juga semakin berkembang. Jika kita masih menggunakan peta kertas di era yang GPS saat ini, tentu saja orang yang menggunakan GPS itu akan jauh lebih unggul dibanding orang yang menggunakan peta kertas gitu. Di sini ada contohnya dashboard mitigasi krisis digital aktif secara real time, secara langsung saat itu juga. Oke, kita sudah selesai ya ternyata. Terima kasih untuk perhatiannya. Mungkin ingin connect dengan saya di LinkedIn atau di Instagram boleh. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya kembalikan ke moderator lagi. Nanti kalau ada yang bertanya, jika ingin bertanya di chat boleh, nanti saya baca di chat, atau yang mau bertanya langsung juga boleh. Terima kasih. Baik, sangat-sangat inspiratif sekali ini dan apa ya, edukasional sekali ya untuk pemaparan materi dari Mbak Devi Cahaya ini. Em, Banyak beberapa hal-hal yang mungkin kita nggak terlalu tahu lah ya. Em, dari kayak tadi apa ya namanya ya, ada lubang-lubang keju lah, terus ada apa fuca ya atau ya itulah pokoknya. Em, Ya, pokoknya banyak banget lah gitu. Dan mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh untuk bertanya. Mungkin saya kasih waktu 2 menit ya. Jadi 1:55 mungkin saya akan tutup pertanyaannya. Mungkin teman-teman untuk yang ingin bertanya boleh lewat chat ataupun langsung aja raise hand boleh. Oke, mungkin sudah cukup mungkin untuk waktunya, mungkin tidak ada pertanyaan. Sudah sangat cukup jelas ya untuk pemaparan Mbak Devi mungkin. Em, Mungkin untuk selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya, Raika, sebagai MC untuk mengakhiri acara dari webinar ini. Oke, silakan.
Baik, sebelum penutupan, saya akan membuka absensi. Akan saya berikan bentuk QR. Kalian semua bisa, peserta dibolehkan untuk absensi ya, semuanya. Baik, untuk absensi akan saya buka sampai 1.58. Baik, untuk absensi saya hentikan. Bentar Kak, ini soalnya nggak bisa ngirim bukti SS fotonya bentar ya. Oke. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung webinar hari ini melalui tema manajemen krisis saat rencana tak sesuai realita. Kita telah belajar banyak bahwa krisis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Yang terpenting bukanlah menghindari krisis, melainkan bagaimana kita mampu beradaptasi dan berpikir jernih dan mengambil keputusan yang tepat ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber, yaitu Bapak HM Agusman, SE, SY, MA, MED, dan Devi Chandra Aziza, atas ilmu yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini dengan antusias. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung, dan semoga ilmu yang diperoleh pada hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, webinar manajemen krisis saat sesuai realitas secara resmi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Tolong join ke Zoom satu lagi ya. Terima kasih. Join ke Zoom selanjutnya ya guys. Zoom samping. Sudah ada Bu Ayonya ya. Terima kasih semua. Kok